Sejarah kontroversial Madame de Montespan. Madame de Montespan disebut oleh beberapa orang sebagai Ratu Prancis sejati karena hubungan romantisnya dengan King Louis XIV of France dan pengaruhnya yang kuat di istana. Dia merupakan selir yang kontroversial dalam banyak hal. Madame de Montespan berani menunjukkan ketidaksukaannya pada Ratu Sah Prancis, sekaligus istri sah Louis XIV, yaitu Queen Maria Theresa of Spain. Dia menggoda raja dengan menjatuhkan handuknya saat mandi, karena dia tahu jika Louis XIV mengintipnya. Montespan dirumorkan meracuni Mary Angelique pada tahun 1670-an karena raja mulai tertarik pada wanita itu. Parahnya, dia dituduh memuja setan dan melakukan beberapa ritual seperti pengorbanan bayi dan melakukan misa hitam dengan mengguyurkan darah di tubuhnya yang tanpa mengenakan pakaian. Semua ini ditujukan agar Louis XIV terus jatuh cinta padanya. Madame de Montespan memiliki 7 anak dengan King Louis XIV yang disahkan sebagai pangeran dan putri kerajaan. Keturunan Montespan mendapat gelar Bourbon dan menyebar ke seluruh keluarga kerajaan seperti Spanyol, Italia, Bulgaria, Belgia, Portugal, dan Luxembourg. Berikut adalah sejarah lengkap Madame de Montespan yang kontroversial. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Pernikahan Madame de Montespan dengan Louis Henry, Marquis of Montespan. Madame de Montespan lahir pada tanggal 5 Oktober 1640. Ayahnya adalah bangsawan Prancis yang terkenal memiliki pengaruh kuat, sementara ibunya merupakan Lady in Waiting, Queen Anne of Austria. Pada usia 12 tahun, ia memulai pendidikan formalnya di biara Saint Mary, di mana biara ini merupakan biara yang sama dengan tempat kakaknya menempuh pendidikan, yaitu Gabriela. Madame de Montespan tumbuh menjadi wanita muda yang religius, cantik, dan cerdas. Di usia 20 tahun, dia didaulat menjadi Lady in Waiting, Princess Henrietta Anne of England, yang merupakan adik ipar Louis XIV. Disebabkan hubungan dekat ibunya dengan Queen Anne of Austria, Madame de Montespan akhirnya diangkat menjadi Lady in Waiting, Queen Maria Theresa of Spain. Tanggal 28 Januari 1663, Madame de Montespan menikah dengan Louis Henry, Marquis of Montespan, yang 1 tahun lebih muda darinya. Dia segera hamil anak pertamanya, Marie Christine, dan kurang dari setahun kemudian, anak kedua mereka lahir, yaitu Louis Antoine, Marquis of Enghien. Pasangan itu tinggal di sebuah rumah kecil di dekat istana yang memungkinkan Madame de Montespan melaksanakan tugasnya sebagai Lady in Waiting. Madame de Montespan dengan cepat menjadi primadona di istana. Dia orang yang lucu dan mengagumi tokoh-tokoh sastrawan. Selain itu, kecintaannya pada seni dan politik membuat kesannya semakin kuat untuk menarik hati banyak pria. Dia dilamar oleh beberapa bangsawan, termasuk Marquis de la Vere. Madame de Montespan dan King Louis XIV of France. Madame de Montespan mengejutkan istana sebab dengan secara terbuka membenci posisi Queen Maria Theresa of Spain yang merupakan istri sah Louis XIV sekaligus Ratu Prancis. Queen Maria Theresa of Spain adalah putri King Philip IV of Spain dan Queen Elizabeth of France. Madame de Montespan pada 1666 mencoba untuk menggantikan selir Louis XIV saat itu, yaitu selir Louis de la Vallière. Dia menggunakan kecerdasan dan pesonanya untuk mengambil hati raja. Meskipun selir Louis tahu bahwa Montespan mencoba untuk menaklukkan hati raja,
dia menertawakan dan meremehkan usaha Montespan. Madame de Montespan dikenal cerdik saat dia mencoba menjalin persahabatan dengan selir Louis dan Queen Maria Theresa. Ketika kedua wanita itu hamil, Madame de Montespan diminta untuk membantu mereka menghibur raja selama makan malam pribadi. Nyatanya, ini adalah keputusan yang akan mereka sesali seumur hidup. Saat itu, Montespan dikatakan telah merayu raja ketika Montespan melihat Louis XIV mengintipnya saat dia mandi. Tak lama kemudian, posisi selir Louis de la Vallière turun ke posisi kedua. Untuk menyembunyikan hubungan barunya, King Louis XIV menempatkan para wanita di kamar yang terhubung dengan miliknya, sehingga dia bisa mengakses dengan mudah. Selir Louis yang dipermalukan karena dianggap kalah dengan Montespan memilih bergabung dengan sebuah biara. Louis XIV akhirnya jatuh ke tangan Madame Montespan yang saat itu berusia 25 tahun. Madame de Montespan dianggap sangat cantik menurut standar pada masa itu. Dia memiliki mata biru yang besar dengan rambut berwarna jagung yang ikal di bahunya dan tubuhnya tampak berisi. Dia lucu, meski terkadang menggunakan kecerdasannya untuk mengejek orang lain. Dia juga memiliki sifat boros dan perfeksionis. Apartemennya dipenuhi hewan peliharaan dan ribuan bunga. Dia memiliki galeri pribadi dan perhiasan mahal. Dia sangat jeli dalam hal kualitas permata dan akan mengembalikannya jika permata itu tidak memenuhi standarnya. Kecintaannya pada makanan dan proses kehamilannya yang terjadi berkali-kali menyebabkan berat badannya bertambah di usia akhir 30-an. Anak tidak sah Montespan dengan King Louis XIV. Anak pertama dari 7 bersaudara Madame de Montespan dengan raja lahir pada tahun 1669. Anak perempuan mereka diberi nama Louis François yang diserahkan pada teman Montespan. Setahun kemudian, Montespan melahirkan anak laki-laki, Louis Auguste. Anak ketiga mereka, Louis César, lahir pada 1672. Saat kelahiran bayi ketiga mereka, sebuah rumah dibeli sebagai tempat tinggal mereka dengan pengasuhnya, karena anak-anak ini harus hidup terpisah dengan Louis XIV. Tahun 1673, Louis XIV akhirnya mengesahkan anak-anak Montespan dan diberi nama keluarga kerajaan de Bourbon. Madame de Montespan menghabiskan sebagian besar hidupnya di istana dan hanya memiliki sedikit waktu dengan anak-anaknya. Pada tahun 1674, perpisahan resmi dengan suaminya, Henry Louis Marquis of Montespan, diumumkan. Karena gagasan perzinahannya dengan Louis XIV di kerajaan tersebar luas, Gereja Katolik Roma menjadi musuh pertama Montespan. Pada tahun 1675, imam gereja menolak untuk memberikan penebusan dosa pada Louis XIV dan Montespan. Sang pastor marah dan berkata, "Apakah ini nyonya yang menghebohkan seluruh Prancis? Tinggalkan hidup Anda dan lemparkan diri Anda ke kaki para pelayan Yesus Kristus." Raja memohon kepada atasan imam, tetapi gereja menolak untuk menuruti tuntutan tersebut. Setelah perpisahan singkat mereka, King Louis XIV dan Madame de Montespan melanjutkan hubungan mereka dan menghasilkan 2 anak lagi, François Marie de Bourbon pada tahun 1677 dan Louis Alexander de Bourbon pada tahun 1678. Keduanya disahkan sebagai pangeran dan putri kerajaan pada tahun 1681. Skandal kerajaan dan kejatuhan Madame de Montespan. Kecurigaan bahwa Madame de Montespan mungkin melakukan pembunuhan ketika mata Louis XIV beralih menyukai wanita lain, yaitu Duchess of Fontages. Rumor ini menyebar ke seluruh istana, meski pada akhirnya tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Gabriel Nicolas merupakan letnan jenderal polisi Paris yang membawahi kasus ini.
Dalam pengadilannya, Madame de Montespan mendengar kesaksian tentang kunjungannya ke seorang penyihir bernama Le Voisin sebagai berikut. Montespan dan penyihir itu berulang kali melakukan ritual untuk membuat ramuan khusus untuk Raja Louis XIV. Si penyihir dan Madame de Montespan akan memanggil iblis, lalu berdoa kepadanya untuk cinta raja. Sebagai bentuk pengorbanannya, mereka akan menawarkan nyawa bayi yang baru lahir dan menggunakan tulangnya sebagai obat. Diceritakan jika makanan Louis XIV tercemar dengan cara ini selama hampir 13 tahun. Sampai penyihir itu ditangkap setelah penyelidikan polisi, mereka menemukan sisa-sisa mayat 2.500 bayi di kebun Le Voisin. Terdapat banyak kejanggalan pada kesaksian ini, sebab tidak ada bukti bahwa pencarian kebun pernah terjadi dan telah ditemukan. Pada tahun 1666, Madame de Montespan konon bertindak lebih lanjut dengan mengizinkan seorang pendeta untuk melakukan misa hitam di atas tubuhnya yang tanpa mengenakan pakaian. Dalam upacara tersebut, tubuh Montespan harus dilumuri darah. Apapun kebenaran tuduhan ini, pada Juli 1667, Madame de Montespan menjadi selir baru raja, menggantikan selir Louis yang saat itu sedang mengandung anak raja. Madame de Montespan meninggalkan istana 3 hari kemudian. Proses interogasi Le Voisin berlangsung sangat menyakitkan, di mana tungkai kakinya dipukul oleh kayu sampai tulangnya patah. Dia mengalami penderitaan yang hebat hingga dia meninggal di dalam sel tahanan. Sampai saat itu, dia tidak pernah menyebutkan jika Madame de Montespan adalah salah satu kliennya. Salah satu anak Le Voisin bernama Mary sempat melakukan bunuh diri beberapa kali di dalam sel tahanannya karena dia tidak kuat dengan penderitaan yang dialami ibunya sebelum meninggal. Mary bersaksi sebagai berikut. Setiap sesuatu terjadi di istana, wanita itu ketakutan jika seandainya rasa sayang raja berkurang padanya. Dia meminta saran ibuku untuk membuatkan obat. Ibuku berkata, jika serbuk ini ditujukan untuk raja, ada bubuk untuk cinta yang terbuat dari campuran bubuk berwarna hitam, abu-abu, dan putih. Ibuku lalu mencampurkannya. Ya, itu benar-benar terjadi. Aku membawanya ke wanita itu dengan tanganku sendiri. Pertama kali, aku bisa mengingat dengan baik, kira-kira 2 tahun lalu, sekitar 1678, wanita itu datang ke rumah. Setelah mereka berbicara bersama, ibuku membawaku di depannya dan berkata, "Madam, apakah kamu bisa mengenali anakku?" Wanita itu menjawab, "Ya, aku bisa, asal kita berkomunikasi dalam beberapa sinyal." Hari Senin, aku mengenakan topeng dan harus berlutut di gereja untuk berpura-pura berdoa. Ketika aku melihat wanita itu, aku akan berdiri dan secara cepat menyerahkan kantung bubuk itu ke tangannya. Aku melakukan transaksi dengannya beberapa kali setelah itu. Pengasingan dan kematian Madame de Montespan. Pada tahun 1691, Madame de Montespan pensiun ke biara Saint-Joseph di Paris dengan uang pesangon dari raja sebesar 1,5 juta francs. Sebagai rasa terima kasih atas kepergiannya, Louis XIV mengangkat ayah Montespan menjadi gubernur Paris, saudara laki-lakinya sebagai marshal, dan kakaknya Gabriela sebagai ketua biara. Dikatakan jika kecantikan Gabriela, kecerdasannya, dan pengetahuannya jauh melampaui kualitas Montespan. Louis XIV ingin dia tinggal lebih lama di istana, tetapi Gabriela selalu menolak dan hanya tinggal untuk waktu yang sangat singkat. Dalam masa pensiunnya yang panjang, Madame de Montespan menyumbangkan sejumlah besar uang ke rumah sakit dan badan amal. Tahun-tahun terakhir kehidupannya diserahkan kepada penebusan dosa yang sangat berat. Kesedihan nyata atas kematiannya dirasakan oleh ketiga anak bungsunya. Dia meninggal tanggal 27 Mei 1707 pada usia hampir 67 tahun. Saat itu, raja melarang anak-anaknya mengenakan pakaian berkabung untuk mengenang ibu mereka, yaitu Madame de Montespan. Menurut kalian,
Apakah tindakan raja untuk mengusir Madame de Montespan dapat dibenarkan? Pantaskah raja tertarik pada kakak Montespan, yaitu Gabriela, yang sudah ia nobatkan menjadi kepala biara? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.